Tell me heaven is forever, and forever is a long, long time. The sun will rise to never set again. Travelers on the world are far behind. Time is just a thing of a long forgotten past. Nothing that can bother my mind. Everywhere are happy, happy people, listening to the birds and how they chime. Heaven's golden days will last forever, and forever is a long, long time. Melampaui semua akal, kekekalan yang Tuhan berikan. Ke surga itu kekal, dan kekal selama-lamanya. Surya terbit tak pernah terbenam, kesusahan dunia lenyaplah. Sengsara dunia terlupakan selamanya, tak ada yang mengganggu kita. Di sana semua bergembira, dengan lonceng merdu menggema. Nikmatnya hari emas di surga, dan kekal selama-lamanya. Anugerah Yesus itu kekal, carilah dan temukan. Sukacita kekal, dan kekal selama-lamanya. The sun does not will never set again. Trouble of the world are far behind. Time is just a thing of a long forgotten past. Nothing that can bother my mind. Everywhere are happy, happy people, listening to the birds and all the chime. Heaven's golden day will last forever, and forever is a long, long time. Nikmatnya hari emas di surga, dan kekal selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyertai dan memberkati kami sepanjang 1 minggu pekerjaan kami. Terima kasih Kau telah tibakan kami di pembukaan Sabat Tuhan yang suci Bapa. Terima kasih untuk semua partisipan yang sudah hadir di room meeting ini ya Bapa. Dan Engkau berkati pendeta Ruli Tilaar yang akan menyampaikan sabda kali Bapa. Berkati dia urapi dengan roh yang suci, menerangi pikirannya. Apa yang disampaikan itu semua akan membangkitkan iman kami, semangat kami untuk tetap menginjil bagi dunia semakin hari semakin bobrok ini Bapa. Berkati akan semua perangkat-perangkat yang kami gunakan biar itu dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam Yesus kami telah berdoa menjawab syukur Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih Saudara Simpson, dan waktu yang indah ini saya serahkan langsung saja kepada Pastor Tilaar. Silakan. Terima kasih. Selamat sahabat untuk kita semua. Selamat sahabat.
Sahabat, ya. Sahabat. Terima kasih. Pujian yang luar biasa, kita sudah lebih dekat ternyata ke surga ya. Baik, saya akan share screen dulu. Suaranya masih terdengar ya, suara saya ya? Jelas, Pastor. Jelas ya, oke. Terdengar, Pastor. Pada malam ini kita akan mengupdate, melihat sejauh mana undang-undang hari Minggu ini akan disahkan di Amerika Serikat. Dan kita melihat beberapa hal yang sementara terjadi di dunia ini, khususnya yang berhubungan dengan Amerika Serikat, saudara sekalian. Namun sebelumnya, mari kita melihat beberapa kutipan ini, selalu mengingatkan kepada kita. Tapi kita berdoa sejenak sebelum kita lanjutkan. Bapa di surga, kiranya Tuhan tetap menyertai kami. Roh Kudus-Mu boleh menuntun hati dan pikiran kami. Khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kabaran pada malam ini. Biarlah Engkau saja yang berbicara dan senantiasa melayakkan untuk bisa membawakan pekabaran firman-Mu. Berkati kami yang sudah hadir maupun yang sementara memasuki ruang Zoom ini, biarlah berkat surga yang sama akan menjadi bagian kami semuanya. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, tentunya saudara dan saya yang hadir adalah seorang anggota Gereja Masih Advent Hari ke-7. Dan ini harus menjadi bagian kita. Ketika kita mempelajari tulisan Roh Nubuat, tidak ada hal-hal yang aneh di sini ya. Tetapi ini hal yang wajar dan merupakan satu keharusan bagi kita untuk mempelajari tulisan inspirasi ini. Di dalam Testimonies to the Church, jilid 8, halaman 298, berulang-ulang saya harus tampilkan ini. Sister White katakan, saya telah diperintahkan untuk mengatakan kepada gereja-gereja kita, tentunya SDA ini, GMAHK, pelajarilah kesaksian-kesaksian Roh Nubuat. Namanya perintah, saudara, kalau dilanggar apa? Kena hukuman, kan? Dan kalimat yang terakhir, berdosa oleh menolaknya. Karena ini diperintahkan oleh Tuhan, jadi bukan pilihan, tetapi keharusan bagi kita, anggota SDA, untuk mempelajari ini. Dan mengapa sampai Tuhan mengharuskan kita pelajari? Untuk kita juga. Dikatakan kesaksian Roh Nubuat ini dituliskan sebagai nasihat dan menguatkan saudara dan saya yang hidup pada akhir dunia ini. Lebih lanjut, bila umat Allah, bila anggota SDA, GMAHK ini tidak mempelajari akan pekabaran ini yang sudah dikirimkan dalam tulisan Roh Nubuat ini, mereka itu berdosa oleh menolaknya. Sekali lagi, memang ada beberapa orang, bahkan hamba Tuhan, pendeta juga, ada yang sudah tidak mengakui tulisan hamba Tuhan, Sister White ini. Tulisan Roh Nubuat tidak diakui lagi. Itu sudah bagaimana itu? Ya. Justru ini menguatkan saudara sebagai anggota SDA, karena nasihat ini mempersiapkan saudara di akhir zaman ini. Saudara tidak mengikutinya, tidak mengikuti apa yang diberikan oleh Tuhan sendiri lewat Sister White, saudara berdosa oleh menolaknya.
Jangan katakan apa? Bohong dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Kalau kita belum sampai ke sana untuk menjalankannya, kita bergumul. Bilang saja, doakan saja. Kalau saudara-saudara kita katakan insya Allah mau dilakukan. Begitu. Bukan menolak. Apalagi tidak mengakui tulisan Roh Nubuat sebagai yang diilhamkan. Ya. Testimoni jilid pertama, halaman 48, akan bangkit roh kebencian terhadap kesaksian Roh Nubuat. Namanya roh kebencian tentu berlawanan dengan roh kebenaran yang ada. Tentu datangnya dari setan sendiri. Dan hasilnya, saudara-saudara sekalian, ketika muncul roh kebencian terhadap tulisan Roh Nubuat ini, iman umat Tuhan, anggota SDA, goyang. Dan dikatakan sekali lagi, dalam tulisan Roh Nubuat sendiri, nyatakan bahwa setan punya penipuan pamungkas, penipuan terakhir. Dia akan buat tulisan Roh Nubuat ini tidak ada faedahnya lagi. Ini yang dikatakan oleh apa? Tulisan Roh Nubuat. Jadi seharusnya kita apa? Bersyukur, berbahagia karena semua tipu daya setan diungkapkan di dalam tulisan Roh Nubuat. Oleh karena itu setan sangat membenci tulisan-tulisan Roh Nubuat ini. Karena dikhususkan untuk saudara dan saya yang hidup di akhir zaman sebagai umat sisa, umat Tuhan. Setan sangat membenci. Testimoni jilid 3 255. Kepada saya, ya, Sister White katakan, ditunjukkan bahwa penyebab terbesar, kalau dibilang terbesar, tidak ada lagi yang lebih besar. Jadi ini yang paling hebat penyebabnya. Mengapa sampai umat Tuhan, anggota-anggota SDA ini buta rohani? Karena tidak mau menerima nasihat. Nasihat dari mana? Dari tulisan Roh Nubuat. Buta rohani. Maunya dengar-dengar saja, ya, terima begitu saja, tetapi tidak mau menyelidiki sendiri juga dalam kehidupannya. Banyak orang meremehkan teguran, amaran yang disampaikan kepada mereka. Ketika tulisan Roh Nubuat ini disampaikan, lalu menegur mereka sebagai umat Tuhan, mereka malah lari. Ada yang keluar, tidak mau lagi beribadah, bergereja, berbakti kepada Tuhan. Ya. Padahal itu akan membantu mereka untuk dibangun rohaninya. Akan ada pembaharuan dalam kehidupannya. Saksi yang setia mencela keadaan suam-suam kuku. Saudara dan saya sebagai Laodikia, jemaat di generasi terakhir dalam sejarah dunia ini. Jadi Tuhan mencela keadaan kita sebenarnya, ya. Setan telah berhasil membuat keraguan terhadap kesaksian Roh Nubuat yang telah dikirim dari Allah. Kutipan yang lain katakan, kalau kita tidak mempelajari tulisan Roh Nubuat sebagai anggota SDA, kita akan hanyut dari kebenaran Alkitab. Jadi jangan kita sombong, kita bisa melakukan apa? Mempelajari Alkitab sendiri. Tidak perlu tulisan Roh Nubuat. Saudara-saudara, sampai sekarang ini, Alkitab, walaupun orang sudah banyak titelnya di dalam teologi, mereka perlu mengulang-ulang Alkitab. Karena yang mengajar siapa? Roh Kudus yang menerangkan. Tidak pernah habis-habisnya. Tetapi kita sebagai anggota SDA harus bersyukur, bergembira. Karena ada tulisan Roh Nubuat. Itulah yang menguatkan saudara dan saya. Mengapa saudara buta rohani? Tidak mengambil waktu setiap hari belajar Roh Nubuat dengan tuntunan Roh Kudus. Agar saudara dipersiapkan di hari-hari terakhir kita berada di dunia ini. Karena setan ini sangat hebat, giat, dan lebih banyak lagi caranya untuk menjatuhkan saudara sebagai umat Tuhan di zaman akhir, sebagai umat yang sisa ini. Ya. Oke, itu yang perlu kita ketahui saudara sekalian. Sehingga kita akan senang mengambil waktu untuk mempelajari selalu tulisan Roh Nubuat ini. Ya. Saudara tidak mengerti dalam tulisan di Alkitab, saudara ambil teleskop tulisan Roh Nubuat. Maka saudara akan melihat banyak mutiara-mutiara kebenaran yang selama ini saudara tidak jangkau.
tapi terbuka. Nah, saudara-saudara sekalian, pelajaran yang kita pelajari saat ini sehubungan dengan Sandelo, kita lihat dalam Bible Commentary halaman 976, 1897. Sejarah akan berulang atau terulang. Tentang apa itu? Tentang agama palsu yang akan ditinggikan. Di mana hari pertama dalam pekan atau hari Minggu itu dikatakan apa? Itu hari kerja biasa. Tidak punya kesucian apapun. Tetapi nanti akan ditegakkan, dikuduskan. Seperti halnya apa? Patung yang ada di Babel. Kita tahu kisah dari Nebukadnezar. Ketika dia membuat patung, patung itu disembah. Patung yang mewakilinya ini disembah oleh segala bangsa pada saat itu. Jadi segala bangsa dan kaum akan diperintahkan untuk menyembah sabat palsu hari pertama dalam minggu itu. Perintah ini akan memaksa penyembahan hari itu akan disebarkan di seluruh dunia. Karena ini tulisan roh nubuat yang adalah ilham dari Tuhan sendiri, tentu kita 100% bahkan 1000% yakin bahwa hari Minggu itu akan disebarkan di seluruh dunia dan dipaksakan. Ya. Tetapi memang kalau kita perhatikan sekarang, kita tidak melihat hal seperti itu. Ada beberapa ya di kalangan umat Tuhan sendiri mencibirkan kalimat-kalimat yang diutarakan dalam tulisan roh nubuat. Bahkan dalam Alkitab dari dulu sekarang sandelo-sandelo nggak jadi-jadi. Sudahlah, jalan saja apa adanya dan lain sebagainya. Saudara-saudara, iman kita setiap hari bisa bertumbuh, bisa turun. Tergantung bagaimana kita mengantisipasi semua pekabaran firman Tuhan, baik Alkitab dan tulisan roh nubuat. Seharusnya setiap saat, setiap hari, ketika kita mempelajari firman Tuhan dan tulisan roh nubuat, semakin bertumbuhlah kita ya. Dan dikuatkan, apalagi kita melihat fakta-fakta yang ada. Lebih lanjut dikatakan Bible Commentary Jilid 7, 975, dunia yang mengaku Protestan akan membentuk satu persekongkolan dengan manusia durhaka itu. Lalu gereja dan negara akan sama-sama menyeleweng. Artinya gereja dan negara itu akan bersatu. Ketika kita berbicara nubuatan ini, kita lihat konteksnya yang pertama adalah di Amerika Serikat. Ketika Protestan dan Katolik bersatu, lalu gereja dan negara khususnya di Amerika Serikat, mereka juga melakukan hal yang sama, sama-sama menyeleweng nantinya. Sama-sama meninggalkan prinsip kebenaran, prinsip pemerintahan mereka di Amerika Serikat ya. Sehingga mereka nanti mau melopori undang-undang hari Minggu nasional di sana dan akan dipaksakan di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, saya ingin melihat beberapa ayat Alkitab nanti di bagian-bagian pertengahan atau terakhir. Kita akan lihat hubungannya, kesimpulannya di sana. Yang pertama saya ingin bawa saudara sekalian dalam buku Matius 24 ayat 15. Matius 24 ayat 15 ya. Saudara perhatikan dan saudara ingat sehingga ketika kita mengambil kesimpulan atau aplikasi kedua dan ketiga, kita tahu yang dimaksudkan itu ya. Di dalam Matius 24 ayat 15 dikatakan, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Kita bisa baca dalam Matius 24 keseluruhannya, khususnya dalam konteks ini. Ya. Kita tahu ini peristiwa ya, kita tahu peristiwanya. Buku Matius ini ditujukan untuk orang-orang Kristen Yahudi ya. Makanya istilahnya apa? Ada pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Bagi orang-orang Yahudi mereka tahu apa itu tempat kudus. Ya. Kemudian dalam buku Markus
Dikatakan, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Tadi yang pertama apa? Di Bait Kudus. Sekarang di tempat yang tidak sepatutnya. Maka para pembaca, maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Jadi tidak berbicara kepada orang Yahudi, Kristen Yahudi. Jadi kepada orang-orang yang Kristen Romawi. Jadi istilahnya ini agak halus ya. Tidak sepatutnya ya. Jadi saudara perhatikan ayat-ayat ini nanti di bagian terakhir ya. Lukas ya. Ini orang-orang Kristen yang latar belakangnya non-Yahudi ya, kafir. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Saudara perhatikan 3 ayat ini. Ya. 3 ayat ini. Dan 3 ayat ini, Nyonya White mengambil kesimpulan itu berhubungan dengan masa kesusahan ya. Memang Yesus juga kasih tahu itu adalah pendahuluan masa kesusahan, kehancuran Yerusalem. Tetapi yang kita perhatikan sebelum-sebelumnya ini ya, ketika Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, keruntuhan sudah dekat. Ya. Jadi saudara perhatikan ketiga ayat tadi, sehingga saudara akan melihat kesimpulannya lebih baik lagi. Mari kita lihat tulisan Roh Nubuat dalam Kemenangan Akhir 22. Memandang kepada sepanjang masa. Yesus, melihat umat perjanjian tercerai-berai di berbagai negeri seperti reruntuhan kapal di pantai padang pasir. Dalam hukuman duniawi, ya, ini yang di bold ini, Nabil, dalam hukuman duniawi yang akan menimpa anak-anaknya, saudara, ini luar biasa. Nyonya White mengatakan anak-anaknya. Dalam hukuman duniawi yang akan menimpa anak-anaknya. Artinya bangsa Israel, bangsa Yahudi. Ia melihat tegukan pertama dari cawan murka Allah. Ya, saudara perhatikan, Yerusalem yang dihancurkan itu adalah tegukan pertama cawan murka Allah. Cawan murka Allah yang sisa, yang banyak itu nanti. Tetapi ketika keruntuhan Yerusalem, kehancuran Yerusalem tahun 70 Masehi, Nyonya White katakan, itu tegukan pertama cawan murka Allah. Yang pada penghakiman terakhir nanti, ia harus habiskan semuanya. Murka Allah itu. Habiskan di mana? Kepada semua yang menghormati, yang menyembah binatang dan patungnya, dan yang menerima tanda binatang itu. Nah, mereka itulah yang akan menerima apa? Sisa cawan murka Allah yang banyak. Namanya tegukan itu cuma sedikit. Itu terjadi justru kepada anak-anak Israel dulu, bangsa Yahudi dulu. Tetapi yang terakhir, ya, semuanya akan dihabiskan kepada semua yang menyembah binatang dan patungnya dan yang menerima tanda binatang itu. Itu ya. Jadi kita perhatikan di sini ya. Jadi ini berbicara tentang Yerusalem yang akan dibinasakan. Ini nubuatan ke depan, tapi ini sudah terjadi ya. Tapi dalam konteks ini berbicara ke sana. Dan juga tentang bagaimana murka Tuhan yang sisa yang banyak itu akan dicurahkan kembali ya. Oke. Yang berikutnya Kemenangan Akhir 26. Masa depan telah diselubungkan dari murid-murid itu. Murid-murid Yesus tentunya. Seandainya mereka pada waktu itu mengerti sepenuhnya kedua fakta yang mengerikan. Penderitaan dan kematian penebus, dan kebinasaan kota dan bait suci mereka, maka mereka akan diliputi kengerian yang amat sangat. Kristus memaparkan
di hadapan mereka ringkasan kejadian yang menonjol yang akan terjadi sebelum akhir zaman. Perkataan Yesus itu tidak sepenuhnya dimengerti. Jadi murid-muridnya tidak mengerti walaupun Yesus terangkan. Karena peristiwa itu ke depan. Sehingga tidak dimengerti oleh semua murid-muridnya. Tetapi artinya akan dibukakan bila mana umatnya, umat Tuhan, memerlukan petunjuk tentang hal-hal yang telah diberikan. Bagi saudara dan saya sebagai umat Tuhan, ini janji Tuhan. Saudara berdoa, saudara pelajari dengan sungguh-sungguh semua kebenaran firman Tuhan, khususnya nubuatan-nubuatan yang ada. Janji Tuhan, Dia akan bukakan. Dia akan memberikan petunjuk-petunjuk maksud dari semua yang sudah dinyatakan, diramalkan, dinubuatkan. Nubuatan yang dikatakannya mempunyai makna rangkap dua, ya. Peristiwa kebinasaan Yerusalem, kehancuran Yerusalem, bayangan pendahuluan mengenai kebinasaan kota Yerusalem, dan juga gambaran pendahuluan kesusahan besar akhir zaman. Jadi saudara perhatikan kutipan-kutipan ini karena saya buat bagan. Nanti saya buat tabel yang akan mempermudah kita untuk melihat. Jadi kita lihat kehancuran Yerusalem itu disamakan dengan apa? Gambaran pendahuluan kesusahan besar akhir zaman. Jadi sama. Nah, walaupun tidak diungkapkan kepada para muridnya, Yesus berjanji, saudara dan saya yang hidup sekarang ini di zaman akhir, saudara meminta pertolongan, petunjuk dari Roh Kudus, dari Tuhan, saudara akan dapatkan. Mata batin rohani saudara akan terbuka. Saudara akan melihat yang selama ini saudara tidak lihat. Tuhan akan tunjukkan, saudara. Apalagi sudah waktunya. Semakin dekat dengan waktu di mana kegenapan dari nubuatan-nubuatan itu, maka umat-umat Tuhan yang setia, rajin, dan benar yang mau mengikuti petunjuk Tuhan akan dibuka mata rohani untuk melihat semua penggenapan-penggenapan dari nubuatan yang ada. Dari waktu ke waktu tentunya, ya. Dari waktu ke waktu. Yesus dalam Kemenangan Akhir halaman 26, paragraf yang kedua. Yesus beritahukan pada muridnya yang mendengarkannya itu penghukuman yang akan berlaku atas bangsa Israel yang murtad. Terutama hukuman pembalasan yang akan terjadi atas mereka akibat penolakan dan penyaliban Mesias. Tanda-tanda yang tidak boleh salah akan mendahului klimaks yang mengerikan itu. Jadi Tuhan sangat berkemurahan bahkan kepada bangsa Israel yang murtad sekalipun. Walaupun ada orang-orang Kristen sana yang jujur, yang tidak goyah iman mereka terhadap hal-hal dunia, kejahatan-kejahatan yang ada. Dia juga masih memberikan kesempatan kepada bangsa Israel. Orang-orang Yahudi yang murtad, yang sudah menyalibkan dia juga. Menyalibkan Yesus. Dikatakan apa? Tanda-tanda yang tidak boleh salah akan mendahului klimaks yang mengerikan itu. Saat yang menakutkan itu akan datang tiba-tiba dan segera. Walaupun datang tiba-tiba dan segera, tetapi ada tandanya. Tuhan begitu memiliki kemurahan kepada umatnya, sekalipun memberontak, diberikan kesempatan dulu. Dan juru selamat mengamarkan pengikut-pengikutnya. Jadi dia beritahu, ya, kalau ada pembinasa keji berdiri di tempat kudus, maka siap-siap. Yang di Yudea melarikan diri ke pegunungan, dan seterusnya. Jadi ada tanda-tanda, hal-hal, peristiwa-peristiwa yang akan mendahului sebelum kehancuran Yerusalem. Tanda-tanda yang mendahului sebelum apa? Yesus katakan, sebelum masa kesukaran besar itu terjadi. Ada tanda-tandanya. Sebelum masa kesusahan di zaman akhir. Dalam Kemenangan Akhir, halaman yang sama,
Dikatakan apa? Bila mana tiang-tiang berhala orang Roma didirikan di atas tanah suci. Saudara tahu ini tiang-tiang berhala orang Roma. Ya, aplikasinya adalah apa? Inilah Sandelo itu. Undang-undang hari Minggu itu ya. Beberapa ratus meter dari luar tembok kota. Maka pengikut Kristus menyelamatkan diri dengan melarikan diri. Bila mana tanda amaran kelihatan, mereka yang akan luputkan diri tidak boleh bertangguh. Kalau udah ada tiang berhala ditancapkan beberapa ratus meter dari tanah suci itu, lari, nggak boleh lagi bertangguh. Ketika dibilang Sandelo itu sudah digodok misalnya, sebenarnya kita sudah harus lari juga, mempersiapkan diri. Tanda untuk melarikan diri harus segera dipatuhi. Ya. Mereka yang tidak mematuhi salah sendiri. Mereka tidak boleh membuang waktu sesaat pun kalau mereka tidak mau terlibat dalam kebinasaan menyeluruh. Saudara, yang namanya kebinasaan menyeluruh bukan cuma orangnya saja yang binasa. Bangunan, hewan, apapun yang ada di situ habis total. Itu kebinasaan menyeluruh. Jangan sampai terjadi. Jadi, saudara perhatikan, nanti saya buat bagan di akhir-akhir ini supaya kita melihat hal-hal yang dikatakan itu ya. Peringatan yang dikatakan oleh Yesus itu diberikan untuk diindahkan 40 tahun kemudian pada saat kehancuran Yerusalem. Jadi 40 tahun sebelum kehancuran Yerusalem, Yesus beritahukan kepada para muridnya, akan terjadi demikian. Artinya siap-siap. Siap-siap. Yang disayangkan bagaimana? Ya, secara bangsa Israel sebenarnya sudah menolak Yesus ya. Sudah menolak Yesus. Dikatakan hadirat di bait suci itu udah nggak ada. Shekinah itu udah nggak ada. Ketika Yesus hadir di dunia 3,5 tahun, itulah Shekinah itu. Itulah hadirat Tuhan yang ada di Israel sana. Setelah itu ya nggak ada lagi. Jadi 40 tahun ke depan, ketika kehancuran Yerusalem, tinggal apa? Eksekusi saja. Tetapi secara bangsa mereka sudah menolak sebenarnya ketika mereka katakan salibkan Yesus, bebaskan apa? Barabas. Sudah di sana itu habis. Dan secara secara hukum tahun 34 itu ya, ketika Stefanus dilempari dengan batu, secara bangsa pintu kasihan pertobatan bagi bangsa Israel sudah tertutup total. Tetapi kehancuran mereka nanti apa? Tahun 70. Dari tahun 31 sampai tahun 70 ada 40 tahun ke depan. Sudah diramalkan oleh Yesus apa yang akan terjadi kepada bangsa ini dan kotanya. Ya. Ini kita lihat kutipan-kutipan ini. Tidak satu orang Kristen pun yang binasa karena apa? Menurut. Tidak menurut dosa. Akibat dosa apa? Maut, mati. Semua orang yang percaya kepada firman-Nya, yang memperhatikan tanda-tanda ini, mereka selamat semua. Ya. Pada waktu itu orang-orang yang berada di harus melarikan diri ke pegunungan dan orang-orang berada dalam kota harus mengungsi. Jadi kalau sudah lihat Yerusalem dikepung tentara, sudah cabut, lari. Jangan ada yang bertangguh, banyak tanya, dan lain sebagainya. Ini yang terakhir untuk mengungsi. Ya. Saudara-saudara sekalian, di dalam kemenangan akhir ini kalau kita baca, ya, kita baca. Tuhan yang maha murah, yang punya belas kasihan yang besar kepada orang-orang Kristen. Dikatakan apa? Allah yang berbelas kasihan mengendalikan kejadian demi kebaikan umatnya. Tanda yang dijanjikan telah diberikan kepada orang-orang Kristen yang sedang menunggu. Dan sekarang satu kesempatan diberikan kepada semua orang yang mau menurut amaran juru selamat. Kejadian-kejadian semua dibatalkan. Sedemikian rupa sehingga baik orang Yahudi, orang Romawi tidak akan menghalangi pengungsian orang Kristen. Ada satu waktu damai. Ya, Nyonya White katakan ke depan, ada satu waktu damai di mana umat Tuhan
harus apa? Memanfaatkan waktu itu, jangan terlambat. Dan itu terjadi di zaman bangsa Israel dulu, sebelum kehancuran Yerusalem. Ada beberapa waktu ya, ketika Sestius ini memimpin, mengepung kota Yerusalem, tiba-tiba ada pembatalan. Sister White katakan, itu karena belas kasihan Tuhan. Diberikan kesempatan kepada orang-orang Kristen supaya keluar. Walaupun orang-orang Yahudi, orang Romawi itu apa? Mereka tidak memperhatikan itu. Tetapi umat Tuhan, orang-orang Kristen yang ada pada saat itu, mereka manfaatkan waktu itu, di mana damai sesaat itu ada, mereka lari. Dan tidak satu pun dari orang Kristen yang mati ketika Yerusalem hancur, diserang oleh pasukan Romawi. Setelah itu, ya. Kebinasaan Yerusalem adalah amaran yang sungguh menakutkan bagi semua orang yang meremehkan pemberian karunia ilahi dan yang menolak ajakan kemurahan ilahi. Tidak akan diberikan lagi kesaksian yang lebih menentukan mengenai kebencian Allah pada dosa itu dan mengenai hukuman tertentu yang akan dijatuhkan kepada orang bersalah. Nah, saudara perhatikan, nubuatan juru selamat mengenai pelaksanaan penghakiman. Jadi ini apa? Cawan murka, baru tegukan saja ini ya. Cawan murka Allah ya. Nubuatan juru selamat tentang pelaksanaan penghakiman itu terhadap Yerusalem masih akan ada lagi apa? Kegenapan yang lain. Di mana kehancuran yang dahsyat akan merupakan bayangan saja. Kehancuran Yerusalem itu saudara baru bayangan. Yang nyatanya nanti ke depan. Ini yang dikatakan. Dalam nasib buruk kota pilihan itu, kita melihat kebinasaan dunia yang menolak kemurahan Allah dan menginjak hukumnya. Jadi ini baru bayangan ketika Yerusalem dihancurkan, dibinasakan. Nanti aslinya ketika dunia ini akan apa? Dibinasakan oleh karena menolak kemurahan Tuhan dan menginjak hukumnya, khususnya hari Sabat Tuhan sebagai meterai Allah itu. Ya. Jadi kita lihat makna rangkap dua, kebinasaan kota Yerusalem dan gambaran apa? Pendahuluan kesusahan besar di akhir zaman. Jadi kita lihat yang Yesus beritahukan kepada murid-muridnya. Walaupun tidak semua mengerti, tetapi bagi umat Tuhan di kemudian hari, bagi saudara dan saya, yang ingin mengetahui lebih banyak maksud dari nubuatan-nubuatan yang dinyatakan, dan yang belum sempat diberitahukan semuanya, kalau saudara minta, berdoa, saudara puasa, dan hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan bukakan itu. Mata rohani saudara akan melihat. Dan saudara akan mengerti apa maksud dari firman Tuhan yang dikatakan tadi. Saudara, sekarang kita lihat. Kira-kira Sandelo itu udah dekat belum? Ya. Ketika masalah hukum hari Minggu meningkat, ini tahun 1800-an saudara, potensi undang-undang hari Minggu itu sudah bisa apa? Dijalankan. Zamannya Nyonya White, 2 bahkan 3 kali potensi undang-undang hari Minggu itu bisa disahkan. Dan kedatangan Yesus kedua kali yang kita sudah pelajari, sudah bisa terjadi. Tetapi oleh karena umat-umat pilihan, umat-umat Tuhan nggak siap. Tidak siap. Tuhan masih memberikan kemurahan. Tuhan masih memberikan kemurahan, saudara. Kalau saudara pelajari ya, di dalam tulisan Roh Nubuat ya. Jadi, ketika masalah hukum hari Minggu ini tahun 1800-an dan pergolakan tentang hukum hari Minggu di Amerika Serikat meningkat, Nyonya White dia menuliskan bahwa akan ada konflik yang akan datang ya. Jadi ketika dia berbicara itu di tahun 1800-an ya. Dalam Testimonies volume 5 halaman 711 sampai 718 saudara bisa membaca di sana. Di sana berbicara tentang waktu itu ya. Waktu di mana Sandelo itu berkemungkinan untuk terjadi, tetapi karena umat-umat Tuhan tidak siap. Ya. Dan di dalam Roh Nubuat ini
ketika gereja masih Advent hari ke-7, SDA, ya, menyatakan bahwa gereja belum siap untuk masalah sandelo itu, dan menduga bahwa Tuhan masih mungkin sebagai jawaban atas doa umatnya menahan pekerjaan orang-orang yang membatalkan hukumnya. Ini dalam Selected Messages jilid 381. Jadi pada saat itu undang-undang hari Minggu belum disahkan, yang hampir jadi, tetapi ada malaikat Tuhan yang hadir di sana, yang membatalkan undang-undang hari Minggu. Karena apa? Umat Tuhan belum siap. Oleh karena itu, keempat penjuru angin yang ditahan oleh malaikat Tuhan ini belum dilepas. Hampir dilepas pada saat itu. Hampir lepas ya. Kita berbicara tentang sejarah dan dalam tulisan Roh Nubuat ini ya saudara ya, yang kita bicarakan. Nah, di dalam Review and Herald 23 April 1889, hak kita sebagai individu dan gereja dibawa kepada pertanyaan dalam pergolakan atas pemaksaan pemeliharaan hari Minggu. Jadi pada zamannya Nyonya White pada saat itu, undang-undang hari Minggu itu akan disahkan, itu dibahas di Kongres. Ya. Bersamaan dengan itu, umat-umat Tuhan, ini kalau saudara membaca kisah tentang tahun 1888 tentang pembenaran oleh iman, bagaimana Jones dan Wagoner ya, itu John dan Wagoner yang membela kebenaran yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Tetapi apa? Yang menghalangi justru dari dalam gereja. Saudara perhatikan, Nyonya White mendapat penglihatan bahwa kedua pendeta muda inilah yang benar. Supaya apa? Umat-umat Tuhan itu bertobat, memberitahukan kebenaran itu supaya diterima. Ada reformasi, ada kebangunan rohani. Tetapi tidak diterima oleh para utusan-utusan di General Conference pada saat itu. Termasuk pimpinan-pimpinan yang ada. Nyonya White dapat penglihatan. Ternyata dua pendeta muda ini, dua orang muda ini, dia itu benar, mereka itu benar. Tetapi oleh karena tidak siapnya umat Tuhan dan pergolakan hari Minggu yang akan dipaksakan itu tidak terjadi. Dalam Review and Herald 20 April tahun 1905, beberapa tahun kemudian dikatakan para penginjil harus menemukan cara menuju ke semua tempat di mana pikiran manusia bergejolak terhadap pertanyaan tentang hukum hari Minggu. Ketika hukum hari Minggu itu tidak jadi dilaksanakan, lalu diadakan penelitian-penelitian dan diskusi-diskusi firman Tuhan oleh pelajar-pelajar Alkitab dari umat-umat Tuhan khususnya. Sehingga mereka bertanya, kok nggak jadi ya? Mengapa ini dan itu? Mereka mengambil kesimpulan bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan. Dan itu dalam tulisan Roh Nubuat sangat jelas. Nah sekarang saudara perhatikan ya. Kita perhatikan di Amerika Serikat. Ya. Jadi bagaimana sekarang ini adalah seorang yang namanya Gerald Grove. Dia adalah seorang yang bekerja di UVS, ya. Jadi dia punya masalah adalah bahwa dia seorang evangelis, seorang misionaris, tetapi dia bekerja sebagai pengantar barang seperti apa? Maaf ya, saya sebutkan merek seperti Tiki, GNT, TNT dan lain sebagainya ya. Dia seperti itu di UPS ya. Lalu dia adalah seorang yang dia katakan dia berhari Sabat. Hari Sabatnya adalah hari Minggu. Setiap hari Minggu seharusnya dia tidak boleh bekerja karena itu hari yang kudus, hari suci. Lalu dia disuruh kerja di kantor atau perusahaannya. Dia tidak bisa berkhotbah, dia tidak bisa menguduskan hari Minggu, hari Sabatnya mereka. Lalu dia membawa ini ke pengadilan dan dia gunakan attorney, pengacara ya, pembela hukumnya. Ya. Dia gunakan untuk membawa ini ke pengadilan, bahkan sampai ke Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Nah, saudara-saudara, kisah ini sangat pertama kecil, tetapi dibesar-besarkan. Dan sekarang saudara, kalau saudara online, googling, saudara akan lihat berita-berita headline yang ada ini.
sehubungan dengan masalah Gerald Grove ini ya. Nah, saudara-saudara, ini Mahkamah Agung di Amerika Serikat ya, ini anggota-anggotanya. Ya. Dikatakan isu tentang penghormatan hari Sabat, maksudnya hari Minggu bagi mereka. Ya, pokok tentang penghormatan hari Sabat datang pada Mahkamah Agung tanggal 18 April, baru-baru saudara. Ini muncul karena kesaksian tadi ya, si Gerald Grove ini. Dia membela hari Sabatnya, yaitu hari Minggu, sebagai sesuatu yang mutlak, nggak boleh diganggu. Ya. Bukan cuma sekedar hadir di gereja, ini dan itu ya, tetapi itu kudus menurutnya. Dan ini menjadi perbincangan ya, perbincangan bagi mereka. Jadi di dalam Mahkamah Agung Amerika Serikat, mereka mempertimbangkan bagaimana melindungi ya, bukan cuma seorang Gerald Grove saja, tetapi kepada yang minoritas juga, termasuk nanti di sana bagaimana Seventh-day Adventist ya, Muslim dan lain sebagainya, yang minoritas itu dibela supaya jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini. Nah, saudara-saudara sekalian, akhirnya Mahkamah Agung ini mulai mendiskusikan mereka dan dikatakan ini sudah masuk di Kongres. Kongres itu di DPR-nya Amerika Serikat. Sudah ke tingkat yang tinggi, level yang tinggi, bukan cuma sekedar ya. Dan itu nanti diputuskan, saudara-saudara sekalian, keputuskan apakah hari Minggu menjadi undang-undang atau tidak. Paling lambat itu bulan Juni tahun 2023. Saudara, ini update tentang Sandero ya. Jadi kasus bekerja pada hari Sabat, maksudnya hari Minggu ya, menurut mereka memberikan pengadilan kesempatan yang baru untuk memisahkan church and state. Jadi selama ini gereja dan negara itu satu. Tetapi oleh karena ada kasus ini, mereka mau pisahkan gereja dan negara. Nah, secara nubuatan kita sudah tahu ini harus nyatu. Ya. Ketika nyatu bersatu ini, maka akan terjadi laksanaan apa? Undang-undang itu. Kalau terpisah, nah itu tidak akan terjadi lagi. Nah, kita tahu ya, di dalam buku Kemenangan Akhir kalau kita baca, ada beberapa kali seperti ini ya, pembahasan tentang undang-undang hari Minggu. Tetapi dibatalkan oleh karena apa? Malaikat-malaikat surga menyamar atau menyerupai manusia, membela untuk tidak mengesahkan undang-undang hari Minggu karena belum waktunya. Malaikat Tuhan turun tangan. Jadi kalau kita lihat dalam headline ya di majalah-majalah online ini semua ya, banyak ya. Kita melihat bagaimana argumen-argumen yang dinyatakan baik dari para jurnalis dan juga orang-orang besar untuk membuat Mahkamah Agung ini memutuskan hari Minggu itu sebagai hari biasa saja atau sudah menjadi hari yang kudus benar yang harus dilaksanakan. Jadi ini sementara dipertimbangkan di Mahkamah Agung di Amerika Serikat ya. Nah, di dalam pertimbangannya ya mereka katakan tahun 1970-an ketika Mahkamah Agung melihat para pekerja agama dapat dipaksa bekerja pada hari Sabat mereka, maksudnya hari Minggu. Ini Thomas Jefferson, menurut Thomas Jefferson ya, Presiden Amerika, teori perpisahan antara gereja dan negara adalah pandangan hukum yang berlaku saat itu. Berpisah, tapi sekarang udah enggak kan ya. Sekarang ini tidak. Artinya kalau gereja dan negara sudah bersatu, maka undang-undang itu harus dijalankan. Hari Minggu itu harus kudus, nggak boleh diganggu bagi semuanya. Jadi ini yang terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara perhatikan dalam personal dari anggota Mahkamah Agung. Ya. Saya sudah cek semuanya ini, orang-orangnya ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 anggota Mahkamah Agung yang memutuskan
benar salah, dijalankan atau tidak, hukum hari Minggu dan lain sebagainya, dan akan disahkan di DPR-nya Amerika Serikat, di Kongresnya. Saudara, yang huruf C ini adalah Katolik ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 dari anggota Mahkamah Agung ini dari Katolik. Yang Protestan 1, yang Jewish, yang Yahudi 1. Saudara bisa simpulkan ketika mereka memvoting keputusan tentang hari Sabat itu dijalankan atau tidak, maksudnya hari Minggu ya, undang-undang hari Minggu yang dikatakan hari Sabat mereka, itu harus kudus, nggak boleh diganggu atau tidak, nanti ditentukan oleh mereka. Tetapi Kongres Amerika juga membahas itu. Dan kita tahu dalam buku Kemenangan Akhir, yang dikatakan binatang yang kedua, dia berbicara seperti naga, itu adalah apa? Kongresnya, DPR-nya Amerika Serikat. Jadi nanti suaranya itu seperti naga. Dia putuskan semua undang-undang yang ada. Dan itu di dalam Supreme Court ini, Mahkamah Agung juga, mereka juga sama nanti ya. Tinggal merekomendasi dan seterusnya menjadi undang-undangnya. Jadi saudara sekalian, saudara perhatikan ini ya. Bulan Juni 2023 paling lama kita akan melihat sesuatu yang sementara kita tunggu. Saudara-saudara, kita tahu dalam Wahyu 7 ayat 3. Juni 2023 kan? Dikatakan apa? Janganlah merusakkan bumi, laut, pohon sebelum memeteraikan hamba Allah. Jadi memang seperti ini ya, seperti ini bahwa kalau sudah waktunya umat-umat Tuhan sudah dimeteraikan, hamba-hamba Tuhan sudah dimeteraikan, maka keempat malaikat yang menahan angin ya, di penjuru bumi ini dilepas. Ya. Sekarang apakah sudah waktunya bersamaan dengan apa? Gejolak tentang hari Sabat, hari Minggu yang sementara tarik ulur ya, ramai sekali diperbincangkan di sana. Jadi keempat malaikat ini sementara menahan angin ya. Nah, di dalam komentar Roh Nubuat, Bible Commentary Jilid Sudut, malaikat sedang melingkari dunia, menggeser setan dalam menyatakan keunggulannya, yang disebabkan oleh besarnya rombongan manusia yang menjadi pengikutnya. Jadi sudah sangat jelas, yang ngikut setan itu banyak, lebih banyak daripada yang nanti mengikut Tuhan, yang menerima meterai Tuhan. Kita tidak mendengar suara, kita tidak melihat pemandangan biasa terhadap pekerjaan malaikat ini. Tapi tangan mereka melingkari dunia. Dan dengan kewaspadaan yang tidak memicingkan mata, sedikit mereka menahan bala tentara setan sejauh mungkin sampai pemeteraian umat Allah selesai. Jadi malaikat-malaikat, saudara, sementara ada. Kalau malaikat-malaikat Tuhan melihat apa? Belum waktunya, maka belum. Mereka juga akan hadir, Nyonya White katakan, mereka akan hadir di DPR-nya Amerika Serikat, Kongres. Kalau sudah waktunya harus terjadi. Kalau tidak akan ditahan lagi. Ya. Jadi bukan cuma arti saja kiasan malaikat menahan angin, tapi malaikat-malaikat yang menyerupai manusia juga akan muncul di Kongres-Kongres Amerika, bahkan di dalam semua pembicaraan tingkat tinggi di satu negara, termasuk di Amerika. Yohanes melihat unsur alam, gempa bumi, badai, pertikaian politik. Ini yang dibilang apa? Yang ditahan oleh keempat malaikat. Ya, saudara perhatikan, yang dimaksud angin itu adalah gempa bumi yang dahsyat yang ditahan, badai, pertikaian politik yang besar-besaran ini ditahan. Keempat angin ini tetap dikendalikan sampai Allah memberikan perintah. Kalau Tuhan bilang lepas, maka malaikat lepas, nggak mau ganggu lagi. Jadi ini adalah keamanan gereja Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau memang sudah waktunya sekarang ini ya sudah harus dilepas angin itu oleh keempat malaikat, maka gempa bumi yang dahsyat sekali akan terjadi, badai terjadi, pertikaian politik ini terjadi. Kalau sudah waktunya.
Malaikat-malaikat Allah melaksanakan permintaan Tuhan. Menahan angin bumi, supaya angin itu jangan bertiup di darat, laut, atau di pohon-pohon sebelum hamba Tuhan dimeteraikan. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara tolong perhatikan ini ya. Jadi kutipan-kutipan tadi ini menunjukkan seperti ini ya. Jadi kita lihat tadi bahwa Yerusalem itu akan diruntuhkan, ya sudah diruntuhkan ya ini. Tetapi ini gambaran ketika kita pasang tahun-tahunnya, kebinasaan kota Yerusalem, ya kebinasaan kota Yerusalem tahun 70 AD itu sama dengan awal kesusahan besar, ya awal kesusahan besar. Dan ada 3,5 tahun sebelumnya dan 3,5 tahun sesudahnya, dan 3,5 tahun lagi di sini ya. Jadi waktu Romawi menyerang kota Yerusalem 2 kali, yang satu tertunda, lalu di sini apa? Tiang-tiang berhala itu dibuat beberapa ratus meter dari kota ini. Saudara lihat ada 3,5 tahun. Di sini ada 3,5 tahun setelah ini. Ya. Lalu di sini juga ada 3,5 tahun. Jadi angka-angka ini saudara tidak sembarangan. Di dalam konteks nubuatan, angka 3,5 tahun itu berarti masa kesusahan, penderitaan. Ya. Baik bagi umat Allah yang rasakan, dan juga untuk orang-orang yang bukan umat Tuhan, tetapi dikhususkan untuk umat Tuhan yang akan rasakan ini 3,5 tahun. Jadi angka 3,5 ya. Tentu kita tahu bahwa dalam Matius pasal 24, karena umat-umat pilihan, maka apa? Waktu masa kesusahan itu Tuhan bisa apa? Persingkat. Bisa saja 3,5 tahun jadi 3,5 bulan atau 3,5 minggu. Tergantung dari umat-umat Tuhan, bagaimana mereka ini tersiksa atau tidak. Jangan sampai iman mereka goyah ketika masa kesusahan itu diizinkan terjadi. Jadi kebinasaan kota Yerusalem adalah pendahuluan masa kesusahan besar. Dan saudara bisa kurangkan itu ada 3,5 tahun dan 3,5 tahun. Ya, saudara akan lihat nanti di sana. Dan ketika saudara hubungkan dengan peristiwa, ya, karena dalam buku Roh Nubuat, peristiwa kematian Yesus juga itu gambaran sama juga. Tetapi lebih khususkan untuk umat-umat Tuhan. Karena sejarah itu berulang, saudara. Ya. Sejarah itu berulang. 3,5 tahun sebelum Yesus disalibkan. 3,5 tahun sesudah Yesus disalibkan. Ini berulang semua, saudara. Ya, mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang kita bisa bahas secara detail ini ya. Kemudian kalau kita lihat tadi tentang kebinasaan kota Yerusalem, kehancuran kota Yerusalem, kita hubungkan dengan sekarang ini, saudara ya. Sekarang ini. Ya, bagi saudara-saudara yang beriman, saudara imani, yang belum sampai berdoa, dan yang tidak mau tahu, saudara jalankan saja, dan kita berdoa. Ya. Saya pribadi berdoa. Tuhan, kalau Tuhan lihat sudah siap, silahkan semua peristiwa itu terjadi. Kalau Tuhan lihat saya belum siap dan banyak umat Tuhan belum siap, kasih kesempatan sedikit Tuhan untuk kami mengadakan reformasi, revival sebelum peristiwa itu terjadi. Ya, saya pribadi berdoa dan untuk saudara-saudara sekalian. Saudara lihat yang di bagian bawah, ya. Di bagian bawah, ya. Saudara perhatikan ini. Ini peristiwa-peristiwa yang sudah, sementara, dan akan. Ya, saya tidak memberitahukan ini, tetapi bagi saudara yang beriman, saudara berdoa banyak supaya Tuhan tunjukkan. Tuhan buka mata rohani saudara untuk melihat keadaan sekarang. Sudah sejauh mana. Ya. Beberapa pelajaran ini kita sudah pelajari yang lalu, tetapi tentang
waktu 3,5 ini, angka 3,5 ini perlu saudara pelajari di waktu-waktu yang lalu. Kita sudah sempat membahas juga ya, walaupun pro dan kontra, tapi banyak berdoa supaya Tuhan tuntun. Ya, Tuhan tuntun agar kebenaran ini yang dinyatakan ini benar-benar dari Tuhan, tapi kita selalu meminta kemurahan Tuhan. Kalau memang Tuhan lihat kita belum siap banyak, tapi masih diberikan kesempatan walaupun sedikit, saudara, sekaranglah waktunya. Saudara tidak main-main lagi. Udah waktunya. Jangan main-main lagi. Bertobat sungguh, banyak puasa. Ya, banyak pengorbanan, penyerahan. Ini udah waktunya. Ya, nggak ada lagi waktu-waktu kesempatan kita untuk berfoya-foya dalam kehidupan kita lagi. Nggak ada waktunya lagi, saudara. Ini angka-angkanya ya, saudara. Saudara lihat sendiri di sini. Bagaimana sudah sangat, ya, inilah keadaan yang kalau saya perhatikan ini seperti ini, saudara. Tinggal saudara imani dan berjaga-jaga, maka Tuhan akan melihat kebutuhan kita saat ini yang sebenarnya. Angka-angka ini saudara boleh foto, boleh pelajari, banyak berdoa. Agar apa? Angka-angka ini bisa berubah jadi pendek. Karena ini masa kesukaran. Masa kesusahan bagi saudara umat Tuhan. Ya, bisa dipercepat, plus minus ini. Ya. Tapi dihubungkan dengan tentunya ada tulisan Roh Nubuat yang mendukung dan fakta dari Alkitab juga ya, nubuatan di Alkitab dan juga fakta yang ada sekarang ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kita harus berjaga, bekerja serta berdoa seolah-olah ini hari terakhir. Nggak perlu kita lihat-lihat angka-angka tadi juga. Kalau Tuhan izinkan hari ini adalah hari terakhir saudara, saudara besok akan meninggal. Artinya saudara harus bertobat detik ini juga. Anggaplah kematian saudara itu Yesus datang kedua kali dalam kehidupan saudara. Anggap. Karena itu saudara harus berjaga-jaga, bekerja, berdoa. Seakan ini hari terakhir. Ya, cerita. Besok mau makan ikan apa? Saudara perlu menjalankan hidup saudara dengan benar. Setiap detik itu adalah hari di mana saudara harus bertobat, menjalankan hidup yang kudus, yang benar. Setiap hari, saudara. Jangan sampai terlambat ya. Sekarang ini setan juga bekerja. Ya. Oleh karena setiap hari itu kita harus berjaga-jaga, seolah-olah hari terakhir, maka setan juga bekerja setiap hari. Dia akan datangkan kecelakaan, bencana, kebakaran, tornado, ya. Semua malapetaka dia datangkan. Gempa bumi dan semuanya dalam beribu bentuk. Dia sedang menjalankan kekuasaannya. Membasmi hasil panen ya. Jadi kita di sini sementara hidup supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita jatuh langsung bertobat ya. 1 Yohanes 1 ayat 9 harus kita pegang. Ketika kita berdosa langsung mengaku, minta pengampunan, pada saat itu juga beres dosa kita, dikuatkan kita. Makanya kita perlu berjaga-jaga melalui belajar firman Tuhan, Roh Nubuat setiap hari. Bekerja, penginjilan pribadi. Dan berdoa. Senantiasa fokus kita kepada Tuhan dan kebenarannya. Ketiga hal ini kalau kita lakukan, tulisan Roh Nubuat katakan apa? Setan paling takut dengan umat Tuhan yang berjaga, berdoa, dan bekerja ini. Karena itulah hidup kudus yang dipertahankan. Ya. Peristiwa ini akan semakin sering terjadi dan semakin berbahaya. Bagaimana setan menyerang kita dengan malapetaka yang ada. Karena dia tahu, Tuhan juga memberitahukan kepada kita bahwa tiap hari itu kita harus bertobat. Tiap detik itu adalah apa? Adalah untuk Tuhan dan kekudusan. Ya. Putar situ kemarin. Nah, Bang, cincin putar kan. Akan diumumkan bahwa semua manusia menghina Allah melalui pelanggaran Sabat, yaitu Minggu. Bagi umat Tuhan, bagi saudara dan saya, bagi SDA, saudara akan menjadi sasaran setan. Semua para pekerja Tuhan
semua menjadi sasaran setan untuk diserang, dikejar, dan disu, dan seterusnya sehubungan dengan pemeliharaan hari Minggu yang tidak diikuti. Jadi ini puncaknya nanti. Saudara dan saya akan kena. Kita harus berjaga-jaga, bekerja, berdoa seolah ini hari terakhir yang dikaruniakan kepada kita. Sebab itu betapa tekunnya kita harus hidup sekarang ini. Kita harus ikut Yesus dengan sungguh-sungguh dalam segala perkataan dan perbuatan kita. Saudara-saudara sekalian, tentu ada banyak hal. Dari tabel-tabel atau apa namanya, denah tadi yang ada, saudara bisa lihat bahwa angka-angka yang ada, peristiwa-peristiwa yang ada, saudara bisa lihat, saudara hubungkan semua, sudah sampai di mana, dan juga saudara melihat yang sementara terjadi sekarang, bahkan pergolakan tentang hari Minggu yang ada di Amerika Serikat sekarang, saudara bisa hubungkan. Dan semua yang ada itu saudara tinggal ambil kesimpulan. Ya. Sudah sangat singkat. Ya. Saya nggak tahu apa sudah terlambat. Tetapi yang jelas dari kutipan-kutipan yang kita pelajari, Tuhan masih berikan kesempatan sedikit bagi kita, ya, untuk kembali hidup benar, layak. Ya. Belum lagi hari-hari kita yang sangat pendek ketika hubungkan dengan kematian yang setiap saat bisa melanda kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita kembali dibangunkan lagi. Saudara, bagi saudara-saudara sebagai penjaga-penjaga umat-umat Tuhan, mari kita lebih banyak waktu untuk mempersiapkan umat-umat Tuhan. Mari saudara-saudara, jangan sampai terlambat. Karena tanggung jawab para hamba Tuhan, para penjaga-penjaga, 10-100 kali lipat ketika saudara tidak memberitahukan waktunya itu. Ya, saudara berdoa, minta petunjuk dari Tuhan, supaya sebagai penjaga umat Tuhan, saudara juga digunakan dengan benar. Jangan sampai menjauhkan umat Tuhan lebih jauh lagi dan tidak siap. Dan bagi saudara umat-umat Tuhan, saudara tinggalkan berhala-berhala saudara. Ya. Gunakan harta saudara sekarang semaksimal mungkin untuk pekerjaan Tuhan. Karena disitulah pembentukan karakter Yesus kelihatan. Roh pengorbanan itu ada di sana. Tidak guna lagi nanti harta saudara ketika saudara simpan dan simpan terus. Dan bagi saudara-saudara yang sudah dituntun oleh Tuhan, kalau dikatakan pergi, saudara mengungsi di satu tempat, pergi saudara. Kecuali saudara dikatakan tinggal di sini, karena saudara akan menginjil di hari-hari terakhir, dan saudara akan mati syahid, jadi suhada-suhada. Saudara terima saja. Jalankan itu di hari-hari terakhir sekarang. Inilah pekabaran kita, saudara. Nanti ada bagian yang kedua kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Karena ini sudah sangat genting, kita perlu lebih detail, lebih mendalam lagi, dan lebih siap lagi menghadapi segalanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. 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 Puji Tuhan atas pekabaran yang sangat penting di waktu yang genting. Terima kasih Pak Pendeta. Amin. Luar biasa. Terima kasih. Dan tentunya seperti biasa, kita berikan kesempatan bagi yang mau bertanya, bisa raise hand ataupun di chat. Saya akan bacakan ini yang sudah masuk di chat ini. Esther ya. Selamat malam. Apakah yang dimaksud lari itu adalah pergi ke country living? Country living yang dimaksud apakah tempat terpencil atau masih ada penduduk? Masih ada penduduk di sekitar kita. Terima kasih, Pastor. Itu pertanyaan dari Ibu Esther. Iya, sebenarnya sederhana kalau lari, karena kita pelajaran kita, ya kan, rencana Tuhan itu kita tinggal di tempat-tempat terpencil. Terpencil tentu ada penduduk tapi sedikit, dan luas kita untuk mengerjakan bercocok tanam dan lain sebagainya tidak terganggu. Sekaligus kita apa? Kita menginjili sana, jangan kosong sama sekali. Ada orang-orang di sekitar kita yang kita akan injili di situ juga. Ya, sekaligus kita
mempersiapkan karakter kita supaya semakin sempurna di tempat-tempat seperti itu ya. Jadi memang 3-5 keluarga itu yang ideal ya kalau kita perhatikan. Jangan terlalu banyak. Tetapi di sekitar kita itu harus ada jiwa-jiwa yang kita menangkan. Ya, kita ambil waktu untuk mereka. Jadi itu tergantung dari masing-masing kita punya iman dan bagaimana kita punya kerja ya. Karena ada yang kerjanya biasa saja, ada yang luar biasa, ya tergantung kita ya imannya sampai di mana. Yang penting tujuannya adalah kita menangkanlah jiwa. Ketika kita memenangkan jiwa, jiwa kita juga udah dimenangkan otomatis. Udah otomatis, dan itu harus menjadi pola hidup kita setiap hari. Di daerah-daerah terpencil ya. Terpencil itu bukan cuma gunung sebenarnya, ada hutan-hutan juga. Ya. Yang namanya tempat perlindungan dalam tanda kutip yang Tuhan maksudkan. Sekali lagi ini petunjuk Tuhan ya. Kita berdoa dan Tuhan tunjukkan. Tapi ada orang-orang juga yang apa? Tuhan tetap pertahankan tetap di kota. Karena dia memang mau menginjil. Di kota-kota banyak juga yang perlu diinjili. Ya. Ada orang-orang seperti itu juga. Ya, dia akan mati syahid nanti. Tapi ada juga yang di penjara ya. Dia bilang ketika Yesus datang, banyak yang dilepaskan dari penjara. Pada masa kesukaran besar di penjara ternyata. Hidup juga ya. Masuk dalam 144.000. Jadi tergantung iman kita dan tergantung dari rencana Tuhan kepada masing-masing kita. Menjadi alat Tuhan yang kecil dalam menyampaikan kabar selamat, rahmat Tuhan yang terakhir kepada dunia. Oke, itu saja. Makasih. Terima Boleh kasih, ada Pastor. sampaikan sedikit, Pendeta? Halo? Selamat sabat, Pendeta. Saya iya. bacakan dulu yang Sahabat. kedua. Ini ada pertanyaan yang masuk. Nanti berikut ya, habis setelah ini. Dari Hasya Haan. Karena sekarang Amerika Serikat sudah bukan lagi menjadi adik kuasa nomor 1 dengan otoritas, apakah Amerika Serikat bisa mengajak seluruh dunia untuk mendekretkan dan mewajibkan pengudusan hari Minggu? Terima kasih. Silakan Pak Pastor. Sebenarnya saya sangat sederhana kalau bicara itu. Apa yang tulisan Roh Nubuat nyatakan, itu dari Tuhan. Nggak perlu bantah-bantah. Siapa-siapa, yang jelas Amerika, binatang yang kedua, yang keluar dari bumi. Itu saja. Bagaimana caranya? Itu urusan yang di atas. Bagaimana caranya? Yang jelas nubuatan itu terjadi, dan Amerika lah yang digunakan. Mau dia adik kuasa atau enggak, tetapi dalam kenyataan nubuatan, dialah yang dimaksudkan. Ya, dia yang dimaksudkan. Jadi jangan lupa, ketika kita baca Wahyu pasal 13, Amerika ini akan mengadakan tanda-tanda. Artinya apa? Spiritisme bekerja di sana. Spiritisme bekerja. Dan dia ditunggangi oleh binatang yang pertama, yang keluar dari dalam laut. Ditunggangi. Dan untuk menjalankan kuasanya ini, selain binatang pertama dia berikan kuasanya, spiritisme itu akan bekerja. Artinya memang setan sendiri yang muncul di sana untuk mengesahkan apa yang dikatakan dalam nubuatan. Itu sangat jelas saja. Walaupun sekarang-sekarang ini orang mengatakan demikian, ya, tetapi saya 1000% percaya Alkitab dan Roh Nubuat. Ya, tetap Amerika. Dan Amerika selalu kita fokus ke sana. Bagaimana caranya? Apa yang dinyatakan itu saja. Tinggal kita lihat sejauh mana perkembangannya. Kalaupun ada penundaan di waktu-waktu yang lalu sekarang sudah bergejolak lagi, dan kita hubungkan dengan tahun 6.000 tahun di dunia ini, kita lihat sudah sangat-sangat singkat sekali. Hubungkan saja. Kita last generation yang penuh dengan kasih karunia. Nggak ada lagi setelah itu. Nggak ada lagi. Itu saja. Oke, makasih. Baik, makasih Pastor. Tadi ada yang mau bertanya, mungkin bisa perkenalkan nama, baru bertanya. Silakan siapa? Saya Deborah, Pak.
Oh, Deborah, ya silakan. Saya selalu mengikuti Zoom-nya Pendeta Ruli Telaat sejak 2019 sampai 2022. Yang mau saya sampaikan, bukan saya sampaikannya sedikit, ini mungkin feeling saya, atau apapun saya nggak mengerti, cuma saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah waktunya sudah dekat Sandilo ini? Ketika saya ini ada di Amerika sekarang, berbeda dengan sebelum 2019 ya, sekarang itu harus bekerja pada hari Sabat. Baik orang Jewish, kalau orang Jewish dulu kita bekerja sama mereka, selalu libur Sabat, Sabtu dan Minggu. Tapi sekarang justru mereka menginginkan kita bekerja pada hari Sabat. Jadi saya tolak semuanya. Bahkan mereka bilang, kalau saya terima, kau ikutlah sistem kami, peraturan kami, katanya. Ikutlah bergereja di tempat kami. Nah, saya tolak lagi. Berapa banyak yang sudah saya tolak, pendeta? Waduh, ini tanda-tandanya mungkin sudah sangat dekat, sudah depan mata, saya pikir. Semua kata ejen-ejen kita pun yang orang Advent itu mengatakan kita hanya menolong mereka. Mereka katanya saling membantu katanya. Tapi bagi saya sahabat itu tidak boleh bekerja. Jadi saya memberitakan juga apa yang terjadi ini, tanda-tanda ini, nubuatan ini kepada ejen-ejen yang orang di sana. Jadi saya bagi-bagikan juga buku-buku saya, kesaksian saya itu kepada mereka. Jadi hanya itu pekerjaan saya, pendeta. Kemana saya harus pergi bertanya, mereka bilang Sabtu bekerja, yang libur Minggu sama Senin. Jadi Tuhan, saya bilang, saya sih nggak tahu lagi mau bilang apa. Mungkin sudah di depan mata, sudah waktunya sangat dekat. Kemana saya pergi? Sabtu kerja, libur Minggu, terserah Minggu kamu mau libur apa, tapi Sabtu mesti kerja. Saya langsung lemas, nggak tahu lagi mau bilang apa. Tolong doakan pendeta. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Ibu Deborah. Dan saya mau tanggapi sedikit. Ya, tanggapi sedikit. Jadi saudara-saudara sekalian, tulisan Roh Nubuat sangat jelas. Ketika ada agitasi, ada pergolakan hari Minggu akan disahkan atau tidak sebagai hari Sabat menurut mereka. Baik di Kongresnya Amerika Serikat ataupun di Mahkamah Agama, Mahkamah Agungnya di sana. Umat-umat Kristen, umat Tuhan keluar dari Amerika Serikat. Itu perintah, saudara. Perintah. Jangan sampai terjadi sebagaimana keruntuhan Yerusalem dulu. Diberikan tanda, lalu nggak ngerti. Ini kemurahan Tuhan, berikan kesempatan, keluar. Tapi saya sayangkan, ada keluarga saya juga, teman-teman saya, berbondong-bondong ke Amerika Serikat sekarang. Maaf ya. Saya kurang tahu apa maksudnya. Apakah saudara-saudara ingin menjadi salah satu bagian dari mereka? Atau ingin mengabarkan Injil di sana? Dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Tetapi Roh Nubuat sangat jelas memberitahukan. Ketika itu terjadi, sebagaimana yang Ibu Deborah sampaikan, saudara udah harus keluar. Kecuali ada misi Tuhan tertentu bagi saudara untuk memberitakan pekabaran. Dan memang saudara akan menjadi salah satu martir di sana. Ya, kita nggak tahu. Tetapi secara umum harusnya keluar. Bukan berbondong-bondong ke sana dan lain sebagainya. Keluar. Iya, itu terserah saudara ya. Tapi apa yang dikatakan oleh tulisan Roh Nubuat sudah sangat jelas itu. Kalau sudah saat-saat seperti ini dalam penggodokan, ya pergolakan masalah disahkan atau tidak hari Minggu itu, harusnya kita sudah lebih mengetahui apa yang harus kita lakukan. Perintahnya keluar dari sana. Bagaimana caranya? Berdoa supaya Tuhan tuntun caranya. Oh, saya nggak disuntik ya, minta petunjuk Tuhan. Bagaimana cara? Tuhan akan tuntun itu. Yang penting kita setia, benar, maka Tuhan juga akan melindungi dan menuntun kita. Sedikit lagi, Terima pendeta. kasih, Pastor. Sedikit lagi boleh ya, Pak? Silakan. Saya memang Silakan. ingin ke country living, tapi di sini waktu di Indonesia belum ada persiapan bagi anak-anakku. Tapi setelah di sini saya minta sama Tuhan, Tuhan tunjukkan aku ke desa-desa, ke kampung-kampung. Tetapi tetap aja hari Minggu di situ dikatakan.
Akhirnya saya balik lagi ke kota mencari. Akhirnya hari Minggu juga. Terus saya tanya, Tuhan, kemana aku harus pergi? Tunjukkanlah kepada aku, saya bilang. Jadi hanya itu doaku saat ini, pendeta. Di kampung-kampung, di desa-desa di Amerika ini, saya udah melihatnya hari Minggu juga yang harus dilakukan. Saya bilang, Tuhan, kalau memang pertemukan aku dengan pendeta Das Bachelor itu yang 7 tahun lalu sudah country living, kemana aku harus pergi? Ke teman-teman, kemanapun yang sudah bercountry living di sana. Tapi ya belum nggak tahu saya hanya minta doa saja, pendeta. Terima kasih, pendeta, saudara sekalian. Ya, terima kasih. Terima kasih, Deborah. Sekarang kita melihat lagi, masih ada pertanyaan. Saya mau bertanya. Halo. Silakan, perkenalkan nama, baru bertanya. Silakan. Ya. Pak, dengan suara saya, karena saya ini sinyal yang hilang. Mau bertanya, disinggung oleh Pastor Juni tahun 2023 ini, apa saya salah dengar atau tidak? Tolong bertegas. 2023 ini akan dibicarakan Mahkamah atau dan Amerika Serikat. Halo? Aduh. Suaranya hilang-hilang tadi itu, nggak jelas ya. Suaranya terputus-putus. Apa bisa diulang lagi? Kalau bisa diulang lagi. Ya, saya mau apa saya selalu dengar tadi bulan Juni ini tahun 2023 itu akan dibicarakan di Mahkamah Agung Amerika Serikat dari DPR. Apa itu benar? Tolong dipertegaskan. Apa saya salah dengar? Apa bisa mungkin pertanyaannya apa bisa disingkat, disederhanakan supaya bisa ditangkap. Sebenarnya putus-putus suaranya. Terima kasih. Mohon maaf, nanti mungkin bisa langsung aja. Pendeta apa bisa nangkap kalau ini mungkin Bapak sendiri bisa langsung. Nggak jelas tadi suaranya, nggak jelas. Ya, tidak jelas ya. Nanti dikasih kesempatan. Di unmute Pak, suaranya nggak kedengaran. Mungkin maaf. Sinyal kurang bagus karena ini di country living dan ini di ruangan. Mungkin ya sinyal mau maaf. Suara ya, sinyal hilang. Terima kasih. Baik. Kita kasih kesempatan dulu yang lain ya. Ini ada pertanyaan yang masuk di chat. Apakah Yerusalem dapat dianggap sama dengan pusat Israel rohani, sama dengan GCSDA sekarang ini? Pastor, terima kasih. Kalau saudara, yang namanya aplikasi itu ada aplikasi kedua, ketiga, keempat, kelima. Semua bisa masuk di sana. Ya, kalau sudah digenapi, berarti tambah lagi aplikasinya. Karena beberapa peristiwa 3,5 tahun ini sudah terjadi, maka aplikasinya ada banyak. Bisa sampai 4 aplikasi. Yang dimaksudkan Yerusalem, yang dimaksudkan pembinasa keji, atau kekejian yang membinasakan, itu aplikasinya banyak. Kita sudah lihat 3,5 tahun ya. Saudara yang sudah mendalami, yang sudah belajar pelajaran-pelajaran yang lalu, sudah tahu maksudnya kemana ya. Nah itu saja ya. Semua bisa dimasukkan. Baiklah. Ada lagi yang masuk ini.
Pendeta, saya kurang mengerti atau kurang dapat menerima perhitungan baru saja pendeta utarakan kalimat cukup 6.000 tahun setan berkuasa, apakah mencakup kehidupan setan setelah kerajaan 1.000 tahun di mana orang jahat akan dibangkitkan semua dan setan dapat kembali menggoda dan berkuasa, karena pekerjaan setan waktu itu membutuhkan waktu juga. Nah, saudara-saudara, supaya lebih menghemat, saudara ikuti pembahasan kami yang lalu ya. Pembahasan khusus tentang 6.000 tahun. Ya, tentang 6.000 tahun khusus itu ya. Ada itu ya. Supaya mengerti pelajaran kita sekarang ini. Kasih. Masih ada lagi yang mau bertanya? Yang raise hand dong, Pak. Yang raise hand. Yang raise hand di sini. Saya. Oh, oke, silakan. Silakan. Happy Sabbath. Silakan. Oke, kelihatannya sekarang kok kayaknya sedang aman gitu, Pastor. Apakah yang sedang kelihatan aman ini itu yang dikatakan 3,5 tahun, Pastor? Karena kayaknya nggak ada yang ribut lagi, kayak contohnya balas amparnya kok kayaknya udah nggak ada gitu. Dan perangnya kok kayaknya mulai quiet gitu. Tapi saya coba untuk mau pergi ke Indonesia, pulang, saya tanya agensi yang jual tiket, saya tanya dulu persyaratan, gimana ya untuk ke Indonesia, saya mau balik ke sana. Mereka katakan tetap persyaratannya harus ada suntikan, at least 3 suntikan itu. Tapi kelihatannya aman. Ini bagaimana situasi sekarang, Pastor? Apakah ini yang 3,5 tahun? Thank you, Pastor. Jadi bagi kita yang peka, umat Tuhan peka, maka sebenarnya ada dalam tanda kutip masa damai khusus ya, masa damai sesudah Sandelo dan masa damai sebelum. Ya. Kalau saudara yakin ini masa damai dalam berapa bulan, ya, manfaatkan itu. Masa damai yang pendek. Bagi kita yang tidak melihat dunia ini, fakta yang ada, perkembangan yang ada, saudara akan lihat damai aja. Tapi sebenarnya apa? Kacau. Terjadi pergolakan. Ya. Kalau saudara tinggal di satu tempat yang terpencil, saudara tidak lihat dunia kan? Saudara tidak tahu. Tetapi bagi pemerhati nubuatan dan dunia, saudara akan tahu ini sebenarnya sampai di mana. Yang dibilang masa damai, ketika Tuhan berikan kesempatan umat Tuhan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, pergi di tempat yang Tuhan tunjukkan. Itu yang dibilang masa damai yang sebenarnya. Tapi dalam masa-masa sekarang ini, kalau saudara diberikan kesempatan, seolah-olah tidak ada halangan untuk bertindak dalam arti mengikuti petunjuk Tuhan. Dalam hal ini juga ya country living lah istilahnya. Jalankan itu kalau sudah terbuka kesempatan. Tapi secara global, nanti masa damai itu ada. Khusus untuk umat Tuhan, menyeluruh harus bertindak. Ya, tentu saja sesuai dengan iman kita masing-masing ya. Iman kita masing-masing berbeda. Dan Tuhan akan jalankan itu. Ya. Jadi memang perlu banyak berdoa, banyak puasalah supaya lebih jelas petunjuk Tuhan kepada kita masing-masing. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini. Saya nggak tahu bulan Juni ini ada apa. Bulan Juli. Mungkin seperti yang kita bahas sekarang. Kita nggak tahu. Tapi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pastor. Saya lihat jam sekarang sudah
Kalau di Indonesia Tengah sudah jam 9:30. Apakah kita masih melanjut, Pastor? Ini ada Pak Manulang ini, keluarga LM Manulang ini dari tadi. Oh ya, raise sorry hand. teman-teman. Pak Manulang, silahkan Pak Manulang, silahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, kebetulan yang kita bahas sekarang ini, yang dibahas pendeta hari ini, mengenai kesabaran malaikat ketiga, jangan menembak patung dan dan masuk itu tuh. Jadi maksud saya, sesuai dengan pelajaran di sekolah sahabat kita sekarang, pekabaran pertama, kedua, ketiga. Pekabaran kedua adalah Babylon 2000. Yang saya tanya, bagaimana, kapan itu Babylon 1000 itu dan tahun berapa? Apa maksudnya Babylon 1000 itu yang saya tanya. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita perhatikan, ya, Roh Nubuat sangat jelas mengatakan dua ajaran, walaupun ada 4, tetapi yang jadi pokok itu 2, tentang kebakaan jiwa dan hari Minggu, penyembahan kepada hari Minggu. Inilah yang membuat mabuk, sehingga mereka puyeng, teler. Dan akhirnya nanti jatuh. Kapan jatuh? Jatuhnya atau rubuh itu ketika hari Minggu itu sudah disahkan di Amerika Serikat mulainya, ya, dan itu akan berlaku nanti ke seluruh dunia. Tetapi berdasarkan nubuatan itu akan digenapi ketika sudah disahkan hari Minggu itu untuk dilaksanakan mulai di Amerika Serikat. Itu sudah rubuh, ya. Jadi yang jelas kedua ajaran ini saja. Jadi hanya gereja hanya SDA saja yang tidak menjalankannya. Walaupun faktanya mungkin ada juga yang masih takut ke kubur, lewat kubur kan. Prakteknya juga spiritisme juga rupanya, kan gitu. Tetapi secara doktrin kita tidak menjalankannya. Jadi gereja-gereja yang sudah rubuh atau yang sudah hampir rubuh, mereka yang menjalankan dua doktrin ini, kebakaan jiwa dan hari Minggu, ya, umumnya, ya, seperti itu, ya. Jadi itu saja yang perlu kita tahu. Dan sebenarnya pekabaran 3 malaikat ini sudah harus kita jalankan 3-3-nya, bukan 1, nanti 2, 3, enggak, harus sekarang. Sebagaimana dalam tulisan Roh Nubuat para pionir, pekabaran pertama 1842, 1843, 1844, pekabaran malaikat ketiga. Itu memang tiap tahun beda-beda. Tetapi dikatakan ketiga pekabaran ini harus sudah dijalankan sejak itu sampai sekarang. Bukan nanti. Harus sudah diberitahukan, bukan nanti sudah sudah disahkan penyembahan kepada hari Minggu baru kita beritahukan. Tidak. Jauh hari sebelumnya 3 malaikat ini pekabarannya harus sudah disampaikan. Jadi jangan takut-takut lagi, saudara katakan. Hari Minggu tidak berdasar di dalam Alkitab. Hari Sabat, hari Sabtu. Sudah harus berani sampaikan itu. Kebakaan jiwa. Orang mati itu sudah mati tidak tahu apa-apa. Sudah harus diberitahukan. Jangan takut lagi lewat kubur. Jangan lagi menggunakan adat istiadat yang berbau spiritisme. Harus sudah berani. Kita harus tinggikan Alkitab, firman Tuhan daripada tradisi. Harus sudah berani. Itu pekabaran 3 malaikat. Malaikat kedua. Malaikat ketiga apa? Barang siapa menyembah binatang dan patungan, dia menerima tanda, akan menerima murka Allah. Sudah harus beritahukan. Ya. Harus sudah beritahukan, saudara. Tentunya Tuhan akan tuntun kita melalui Roh Kudusnya. Kalimat-kalimat apa yang akan kita ucapkan. Yang penting kita punya niat, rindu menyelamatkan orang-orang yang non-SDA ini di sekitar kita. Apapun mereka punya kepercayaan, sudah harus kita sampaikan. Karena jangan sampai terlambat. Ya. Jangan sampai nanti sudah waktunya nanti di kemudian hari beberapa waktu ke depan yang tidak lama lagi ketika Sandelo disahkan, lalu orang-orang yang kita jumpai dekat-dekat kita, mereka menuntut kita. Roh Nubuat katakan apa? Mereka akan datang kepada kita.
Kok Anda hari seperti ini tidak diberitahukan yang lalu, padahal kita sering ketemu. Ngapa enggak kasih tahu tentang hari Minggu itu, tentang spiritisme itu? Ngapa enggak kasih tahu? Dan itu tanggung jawab saudara nanti, kalau sampai mereka tidak selamat. Jadi beritahukan kepada mereka sekarang, 3 malaikat semuanya. Sekarang ini. Ya, sekarang ini. Sudah harus diberitahukan. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita mengerti, kita punya pekabaran ini yang harus disampaikan saat-saat ini. Oke, terima kasih. Jadi nggak bisa tunda-tunda lagi ya. Baiklah, saya lihat ada yang raise hand, Pak Abor 2. Tapi sebelum itu saya masuk ke chat dulu ya. Saudara Morhan Purba. Saya masih bingung kenapa disahkan lagi padahal memang hari Minggunya ke gereja. Silakan, Pastor. Maksudnya itu diundang-undangkan sebagaimana Blue Laws yang lalu. Sebagaimana undang-undang hari Minggu yang lalu disahkan. Jadi ada aturan-aturan bahwa hari Minggu tidak boleh ada yang bekerja. Bekerja hari Senin sampai hari Sabtu. Yang melanggar akan didenda. Kemudian dipenjara. Dan meningkat akan disiksa dan akhirnya dibunuh. Itu Roh Nubuat katakan. Dan undang-undang itu sudah berlaku di waktu lalu. Baik di Amerika Serikat, di Eropa. Dan itu akan diulang lagi dan lebih hebat lagi. Bagaimana tulisan Roh Nubuat. Jadi diundang-undangkan menjadi aturan yang harus dijalankan oleh semua warga. Tidak menjalankan ada apa? Ada disiplin, ada hukumannya. Itu maksudnya ya. Hari Minggu memang ibadah, tetapi itu jadi undang-undang yang harus sebagai warga negara. Dan pada saatnya lagi apa? Seventh-day Adventist harus ikuti nanti. Harus ikuti, kalau enggak kena aturannya. Nah, itulah yang kita pelajari ya. Maksudnya diundang-undangkan. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Saya rasa sangat jelas. Dan saudara ya, saudara Abnor 2 yang resen, silakan. Ya, salam. Selamat salat. Satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan di sini, jelas ya. Apakah kita boleh mengetahui bilakah itu Sunday Law akan berlaku? Terima kasih. Bisa jelas, Pastor? Ya, jelas. Bagi saudara pelajar Alkitab, pelajar nubuatan, maka Tuhan akan tuntun. Artinya kita bukan cuma belajar, tapi melihat. Dalam buku Habakuk katakan apa? Kita perlu naik tembok, pakai tangga, lalu kita lihat musuh. Kita lihat dari jauh. Itulah nubuatan. Ketika kita belajar nubuatan, kita tahu sejauh mana ini. Hal-hal yang akan terjadi ini. Sudah sampai di mana. Ya, termasuk yang kita bicarakan, sejauh mana ini. Hukum hari Minggu, undang-undang hari Minggu akan disahkan. Dipaksakan. Di Amerika Serikat dimulai. Ada pendahuluannya, ada tanda-tandanya. Dan itulah yang kita pelajari ya. Sudah banyak kali kita pelajari, tapi dalam hal-hal tertentu. Tapi dalam konteks ini, ya, kita lihat fakta yang ada juga. Kita hubungkan dengan Alkitab dan tulisan Roh Nubuat. Ya. Jadi, kalau kita pelajar dan kita mau tahu, Tuhan akan tunjukkan. Jadi jangan cuma diam, jangan seperti kodok atau katak dalam tempurung. Dia cuma diam aja. Udah ada bom kiri kanan, dia enggak tahu. Diam saja. Jadi sebagai Seventh-day Adventist, kitalah yang harus lebih banyak tahu. Karena kita diberikan keistimewaan untuk mengetahui nubuatan, untuk mengetahui rahasia yang sekarang harus diungkapkan lewat saudara dan saya. Dan kita harus tahu. Bukan diam-diam, dengar katanya saja. Walaupun ada orang-orang yang punya karunia khusus yang Tuhan berikan, kita juga perlu tahu juga sendiri. Ya, syukur kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan berita-berita di seluruh dunia ini. Lewat hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara kita yang ada di tempat-tempat tertentu, khususnya yang di Amerika Serikat,
kita dapat infonya langsung. Nah, sekarang kan kita bisa online. Sudah tidak ada halangan lagi kita mau cari berita, udah di situ semua. Kita bisa tahu. Ya, jadi kita juga perlu mencari tahu, jangan cuma diam-diam saja. Cari tahu. Lewat diskusi-diskusi firman Tuhan, Alkitab, dan tulisan Roh Nubuat, ya. Seperti itu. Begitu ya Pak Abner ya. Terima kasih. Baik, makasih Pastor. Ada satu lagi, Ken. Pendeta boleh tolong jelaskan bulan Juni yang dimaksud dari 2 minggu yang lalu saya bertanya-tanya. Yang dimaksud apa mungkin? Silakan Pastor. Ada lockdown besar-besaran kan? Lockdown besar-besaran. Karena apa? Karena masalah keuangan atau yang tadi, yang sekarang kita bahas? Sudah mulai kelihatan kan? Ya. Sudah mulai kelihatan. Oleh karena itu kita jaga-jaga. Ya, kita berjaga-jaga. Ini masih ada waktu ini. Ya, kita tidak tahu apa ya. Tetapi sudah semakin kelihatan kan? Bulan Juni diputuskan di Amerika Serikat. Hari Minggu akan diundang-undangkan atau tidak. Tinggal di voting di Kongres Amerika Serikat. Setelah dibahas oleh Mahkamah Agung. Sama-sama itu ya. Dan itu paling lama bisa dipercepat kan? Tergantung apakah Tuhan izinkan itu terjadi. Karena setelah itu akan mulai apa? Dilepas keempat angin yang ditahan malaikat. Ya, itu kita jaga-jaga. Jadi kalau lagi dalam keadaan damai, dalam tanda kutip sekarang-sekarang ini, manfaatkan untuk bertobat, untuk mengikuti petunjuk Tuhan, dan seterusnya. Manfaatkan. Ya, seperti itu ya. Ini nggak dengar Bapak Koko juga. Baik. Makasih Pastor. Ini menarik ya. Bulan Juni itu kelihatannya bulan ke-6 ya. Ini Ibu Deborah ada kasih komentar. Jadi kalau bulan Juni artinya dari tahun 2020 genap 3,5 tahun. Saudara lihat angka-angka tadi kan? Yang saya buat. Nah, hubungkan saja. Excuse me, Pastor. Ya, ya. Kok maksudnya bulan Juni this year? Yeah. May you repeat it again? What is Sunday Law akan disahkan? Apa saja itu? Saya bilang kan, saya cuma dapat info. Infonya nggak jelas, tetapi semakin hari semakin jelas. Bulan Juni ada apa? Juni, Juli. Oh, di Amerika. Amerika atau di Indonesia, di dunia ini, seperti itu. Nah, kita sudah lihat jelas satu-satu. Semakin hari semakin saya jelas. Tahu. Ya. Boleh saya tahu dapat dari mana ini Pak sumber information about bulan Juni ini? Saya tidak beritahu karena saya tidak diberitahukan peristiwanya, cuma diberikan bisikan siap-siap. Oh, Juni, Juli. bisikan. Bisikan dari oknum yang tidak kelihatan. Oh, jadi saya tidak bisa pastikan, tetapi saya pelajari semakin jelas. Ya, kemungkinan ada beberapa peristiwa, tetapi yang kita tunggu kan Sandelo. Intinya kan begitu. Tetapi peristiwa-peristiwa lain besar juga ada ya. Bisa serentak. Boleh dong. Ya. Boleh dong kita mau tahu Pastor supaya kita juga dapat mengerti bagaimana caranya itu mengetahui information about bulan June. Kita berhubungannya sama di atas kan, kita berdoa, puasa, minta tadi. Pelajaran kita kalau kita minta, semua umat Tuhan dia berikan bertahap sesuai dengan keadaan waktu itu, sudah harus diberitahukan atau tidak. Kalau Tuhan bilang sudah harus, dia kasih tahu. Bagaimana caranya? Dia akan tunjukkan ini. Kamu buka ini, coba lihat. Kamu hubungi ini, coba lihat. Atau dia kasih vision atau mimpi orang tua ya.
maka kita bisa lihat. Ya. Kalau saya pribadi kebanyakan di mimpi ya, visian ya jarang, tetapi bisikan yang sering diberitahukan. Ini ada yang jelas, peristiwa apa saja. Yang penting kita minta. Kita mau Tuhan supaya banyak umat Tuhan siap mengerti, dan saya juga, kami juga keluarga siap. Ada apa ini Tuhan? Kok jadi begini? Maka dia akan berikan itu. Ya, berikan itu. Minta di atas supaya lebih jelas. Selagi masih ada waktu, ya kita manfaatkan waktu ini ya. Kalau misalnya saya sudah tidak ada kesempatan lagi, udah tidak bisa lagi online, ya sudah. Saudara mencari sumber yang lain kan? Karena kami sudah di satu tempat yang ya Tuhan tunjukkan lah ya. Tapi kalau Tuhan bilang masih di sini dulu, bantu dulu yang di sini, dan seterusnya. Itu yang perlu kita ketahui. Nah itu saja keterangannya. Terima kasih Pastor. Jadi hubungan pribadi dengan Tuhan ya harus. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya atau ada yang saya terlewatkan? Kalau boleh lagi, saya. Silakan. Ada yang langsung chat ke saya nih mengenai orang-orang yang sudah disuntik nih. Jadi mereka bilang sama saya, apakah maksud kamu itu orang-orang udah disuntik itu udah nggak ada lagi chance untuk bertobat? Apakah sudah dipanis itu sudah gagal dalam hal untuk keselamatan, ujian iman, mereka fail gitu kan. Jadi bagaimana ini menjawab ini Pastor, karena ada yang chat sama saya, karena kebanyakan juga SDA dapat suntikan. Jadi memang agak keras ini pertanyaannya sama saya. Saya belum balas sih chatnya, bagaimana caranya Pastor? Jadi memang kan iman kita, sekalipun kita SDA beda-beda ya. Ya Tuhan tahu sampai di mana. Masalahnya kalau kita sudah tahu, lalu kita namanya apa istilahnya? Sudah tahu lalu main-main api istilahnya, itu kesalahan kita sendiri. Tidak ada lagi apa? Istilahnya tidak ada lagi korban yang bisa menyelamatkan kita, kan begitu. Tapi masing-masing kita itu punya iman, punya hubungan sama Tuhan, itu kita sendiri yang tahu. Nah, karena kita sudah banyak belajar ini, diharapkan iman kita kan bertumbuh ini. Kalau memang sudah sama semua kita semua imannya karena pelajaran yang kita pelajari, maka kita sudah kena dengan aturan-aturan kita dibenarkan atau dipersalahkan. Jadi tergantung masing-masing kita, iman kita. Saya pribadi berdoa. Kami keluarga berdoa, Tuhan, biarlah malaikat Tuhan boleh menyertai pembahasan atau diskusi-diskusi tentang hari Minggu di Amerika Serikat. Diberikan kesempatan sedikit, diulur, ditunda. Karena masih banyak yang mau bertobat, yang masih bergumul di dalam ilah-ilah berhala yang masih dipegang ini. Saya berdoa. Dan untuk saya juga, Tuhan, berilah kesempatan saya juga, Tuhan. Karena masih banyak orang juga, dan saya juga perlu untuk bergumul. Karena apa? Saudara-saudara sekalian, secara manusia biasa, ini siapa yang mau selamat nanti? Siapa yang mau selamat? Kita semua tertidur kok. Yang ada yang punya roh, yang punya minyak itu.
Jadi saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, berikan kesempatan pada kami lagi. Agar semakin banyak orang yang boleh bertobat dan kami juga matang dalam iman. Kecuali Tuhan melihat, oh maaf, sudah waktunya. Ya Tuhan tahu untuk kebaikan kita juga. Yang penting kita apa? Bermohon kepada Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan tahu itu semua. Jadi mengenai yang Miss Warlinda katakan tadi, tergantung iman ya. Tapi kita berdoa supaya orang-orang ini boleh mengerti bertumbuh imannya dan Tuhan masih berikan kesempatan. Ya, bagi orang lain mungkin tidak ada kesempatan lain lagi. Kesempatan bertobat. Tapi bagi mereka-mereka yang masih bertumbuh imannya, masih dangkal, ya masih kesempatan untuk itu. Tapi yang lain-lain ya boleh jadi mereka tidak sempat lagi. Itu saja komentar kami ya. Terima kasih. Terima kasih. Kelihatannya apa Pak Manulang ya masih mau bertanya atau mau komentar atau tidak lagi ya? Terima kasih. Apakah masih ada lagi atau ada yang saya terlewatkan? Oke, Pastor, gimana kira-kira sudah cukup ini? Atau ada yang terlewatkan? Nah, boleh, cukup ya. Baiklah, tentunya kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan luar biasa di waktu yang genting dan pelajaran yang sangat penting, sangat berharga buat kita pelajari dan sudah dibentangkan tadi dengan begitu baik. Kiranya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus kita bisa memahami dan juga bisa melakukan action, tindakan yang perlu yang kita lakukan sehingga kita tidak terlambat. Jangan tunda-tunda tadi. Apa yang harus kita sampaikan, sampaikan. Apa yang harus kita tindaki, harus segera bertindak. Jangan sampai terlambat. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Dan mungkin ada closing statement dari Pastor sebelum dan sesudah itu Pastor bisa pimpin dalam doa. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kita ini berada di generasi kasih karunia. Generasi jemaat kasih karunia. Artinya tidak ada lagi yang lain. Jadi sudah kelewatan malah ya. Oleh karena masih diberikan kesempatan, marilah kita benar-benar mengadakan reformasi yang sesungguhnya, kebangunan rohani yang sesungguhnya, yang akan menuntun kita akan mendapatkan meterai Allah yang hidup itu. Masuk dalam 144.000. Dan itu sudah harus kita dapatkan sekarang-sekarang ini. Kehidupan kita yang serupa dengan karakter Kristus itu yang akan kita bawa. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita banyak berdoa, banyak bergumul ya, puasa. Waktu itu sangat singkat bagi kita ya. Jadi nggak ada yang lain-lain lagi. Waktu itu adalah jiwa orang lain dan jiwa kita yang berharga di mata Tuhan. Waktu itu bukan apa? Bukan harta lagi, bukan uang. Time is not money now. Time is soul. Your soul and my soul. And other souls. Jadi mari kita sama-sama saling mendoakan, saling menguatkan iman. Kita berdoa supaya Tuhan berikan kesempatan sedikit lagi Tuhan, agar lebih banyak orang. Kecuali Tuhan sudah melihat apa? Sudah cukup jumlahnya. Sudah cukup jumlahnya. Jadi itu saja. Tuhan akan memberkati kita semua di hari-hari terakhir menjelang masa-masa sukar yang ada di depan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau masih berikan kesempatan bagi kami untuk mendengar dan mengikuti semua petunjuk-petunjuk Tuhan
untuk kebaikan bagi kami, agar kami benar-benar dipersiapkan menjelang hari-hari yang sukar di depan kami. Biarlah kami mulai saat ini menyadari bahwa kami perlu untuk hidup kudus, meninggalkan semua berhala, ilah kami, baik yang sudah kami ketahui maupun yang belum kami ketahui tetapi itu ilah. Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, Engkau akan membuka mata rohani kami, kepekaan untuk mengetahui semuanya, sehingga hidup kami akan kudus terus di hadapan Tuhan dan sesama kami. Sertai kami saat kami beristirahat pada malam ini, agar kami tetap tidur dengan nyaman bersama Tuhan, tidur dengan nyenyak, dan dibangunkan besok pagi dengan tubuh sehat, dengan kekuatan yang baru. Terimalah berkat dari surga, kasih Allah Bapa, kasih dan damai dari Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai, mengikat, dan mendorong kita semua untuk tiba pada hari Maranatha di depan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, Pastor. Terima kasih banyak. Amin. Semua. Terima kasih. Thank you, Pastor. Terima kasih, Pastor. Ya, terima kasih, Tuhan berkati.